jalani. Wa mithlu hadza mimman qala Allah Ta'ala fihi, orang yang seperti ini inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah orang-orang yang tadi itu kal an'am, ibaratkan seperti hewan ternak. Ya. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat lah. Jadi mereka itu seperti hewan. Jadi bahkan lebih sesat daripada hewan. Gimana hidupnya ya untuk makan. Ya, lihatlah hewan di sekitar kita itu hidupnya kan bangun pagi untuk apa? Bukan untuk sholat, untuk makan misalnya. Kemudian seharian penuh nyari makanan. Ya pulang mau tidur semalaman, besok nyari makan lah. Nah, ya tahu banyak seperti itu. Ya, kemudian di samping juga cari makan, ketika udah kenyang mereka kan juga berkawin dengan itu ya, yang betina dengan yang jantan. Itu tahu banyak seperti manusia-manusia yang kayak gini. Hidupnya ya untuk berkawin itu aja. Ya. Malam berkawin, siang mencari makanan, terus begitu. Makanya digambarkan oleh Quran, mereka itu seperti ternak, ya, bahkan lebih sesat lagi, karena ternak itu nggak punya akal. Kalau ini punya akal lagi. Ya. Nah, itu ya. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua, Al-Ghazali ngasih tahu kepada mereka itu, al-wajhani, sisi yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh mereka itu, anna hadhil firqata, sesungguhnya kelompok yang meyakini bahwa manusia itu ya cukup di dunia ini, tidak ada kebangkitan dan tidak ada konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan. Mereka ini ankaru sa'adah al-ukhrawiyati, mereka itu mengingkari, menolak akan apa? Kebahagiaan akhir. Tapi lam yungkiru, mereka tidak mengingkari kebahagiaan dunia. Kan aneh. Kalau kebahagiaan yang digambarkan oleh Allah melalui para rasulnya itu, mereka mengingkari. Tetapi mereka tidak mengingkari bahwa di dunia ini juga ada kebahagiaan. Wa a'la sa'adati ad-dunyawiyati, setinggi-tingginya kebahagiaan, kenikmatan dunia ini adalah satu contohnya al-izzu, kemuliaan. Seseorang itu punya kemuliaan, dipandang mulia oleh sesama manusia, itulah diantara kebahagiaan. Orang pasti bahagia dan dimuliakan. Itulah sa'adat dunia contohnya, apapun wujudnya. Gitu. Yang kedua, al-karamatu, punya kehormatan, dianggap sebagai orang yang terhormat. Hormat Pak, kemana-mana dihormati tiang. Ya, kemana-mana orang itu dingkuk. Ingat itu duniawi itu. Ya. Karena itu jangan sampai tertipu. Ini yang bahaya itu ya. Misalnya ada misalnya guru ngaji, kemudian ada ini santri-santrinya, Assalamualaikum Pak Ustadz, ya, sambil diluk. Ingat ya, itu dunia lerai sono Pak, ini maghrur, pasti ketipu. Ngerti nggih? Ning santri ini dingkuk, kowe maupun santrimu dingkuk. Ada dunia ini bagian dari apa? Sa'adat dunia, senang dia. Semono golek ono santri misalnya jangan rah bahagia dia. Ada sa'adat dunia. Dunia ini gawenane manungsa. Gawenane manungsa. Gitu. Nah, itulah mentoknya kebahagiaan dunia itu. Gitu. Satu, kemuliaan, dimuliakan, kemana-mana dimuliakan, dihormati. Gitu. Kemana-mana dihormati, kemana dimuliakan. Di antaranya lagi apa kehormatan dunia? Apa? Kebahagiaan dunia. Al-Muqnatu, kamu punya nama baik, dikunyah baik oleh orang, dijuluki dengan julukan wow. Ya, itu juga dunia, kebahagiaan dunia. Al-Qudratu, kamu punya kuasa, ya, bisa menyuruh orang seenaknya. Itu kudrah, punya kompetensi, punya kemampuan. Saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan ini dan itu kudrah, kompetensi, berkompeten. Itu juga sa'adat dunyawiyah. Contohnya lagi yang disebut oleh Al-Ghazali di sini, wassalamatu minal ghumumi wal humum,
seseorang terbebas selamat dari rasa sedih, rasa gelisah, rasa susah hidupnya, tidak ada sedih, tidak ada susah. Ya, pinginnya ya senang-senang terus itu sa'adat duniawiyah. Ya, nggak ada masalah hidupnya, santai-santai gitu, punya istri, istrinya manut, enak wes, ya itu sa'adat duniawiyah itu. Dan punya anak yang nggak bodoh itu ya, setelah itu terbebas dari kesusahan kemudian. Jadi itu sa'adat duniawinya begitu. Atau wadawamur rahati wassurur, ya. Hidup dalam keadaan apa? Raha. Ya, raha santai. Dalam pada santai, surur happy, bahagia. Itu sa'adat dunia, ya. Healing, ya, raha, santai-santai. Senang-senang. Memang itu yang dicari oleh orang duniawi ini. Raha. Ya, surur, happy, melihat sesuatu keramaian, senang, dipalani dalam senang itu. Melihat pandangan yang indah, dipalani dalam indah itu. Itulah sa'adat duniawiyah. Itu harus butuh biaya mahal loh untuk mencari itu. Nah, wahada aidan, yang harus kamu sadari adalah bahwa kebahagiaan dunia yang dicontohkan tadi itu tidak bisa diraih illa bil ilmi wal amal, tidak bisa diraih oleh al-insan manusia manapun kecuali dengan pengetahuan, dengan ilmu dan perilaku atau perbuatan. Tidak ada yang gratis. Jadi kalau sampean ingin dapat al-izzu, kemuliaan itu harus biaya mahal untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Kamu harus sekolah lama itu sehingga kamu punya gelar. Itu kebahagiaan dunia. Kamu harus kalau dapat kehormatan, ya mendapatkan Nobel tertentu harus lama itu. Berapa tahun harus mengabdi nggak gerah? Apa ada di dunia ini orang nggak ngapa-ngapain langsung dikasih Nobel? Kan ya nggak mungkin. Apa ada pekerja misalnya kantor nggak ngapa-ngapain nggak ada prestasi dikasih pengorban? Kan nggak ada. Nggak ada. Itu tidak ada yang bisa diraih kecuali dengan apa? Pengetahuan dan orang mau diangkat ya pangkatnya, derajatnya ya dia harus punya ilmu yang banyak dan juga harus aktif ya bekerja baru dapat intinya kebahagiaan dunia itu pun juga tidak bisa diraih kecuali dengan pengetahuan, kecuali dengan amal pekerjaan yang jelas. Mau pemaning akhirat, dunia saja butuh ilmu dan apalagi akhirat. Seharusnya orang-orang duniawi yang digambarkan oleh Al-Ghazali ini harusnya mikir bahwa kamu saja untuk mendapatkan dunia itu kan kamu harus buat keras, kamu harus sekolah lama itu. Berapa tahun ya, 12 tahun, 15 tahun harus menghabiskan waktu untuk sekolah. Itu ilmunya itu terjadi. Itu tidak hanya ilmu, kamu sekolah suwe terus kalau lapo-lapo ya gak iso, harus bekerja keras. Untuk apa? Sa'adat duniawiyah tadi itu. Maka harusnya mereka berpikir, kemudian Al-Quran ngasih berita tentang kebahagiaan akhirat yang ditempuh dengan ilmu dan amal, harusnya kan biasa, sama toh? Sama. Apa beda? Nggak beda, sama. Cuma beda jenis kebahagiaan. Ya. Tapi kenapa mereka tidak bisa menerima? Tidak bisa menerima. Nah, inilah kemudian ada faktor X yang kemarin disampaikan oleh Al-Ghazali bagi orang-orang yang hamqa ini, yang hamakah, yang pandir, yang